Saya perhatikan ya dari beberapa komentar ini, banyak banget yang selalu ini dari tetangga sebelah ini selalu mengagungkan mata uangnya, terus per kapitanya, aduh. Ditambah pula selalu ngatain kita orang Indonesia itu IQ 78. Kalau lu itu IQ-nya di atas saya, pasti nggak akan komentar kayak gini. Ini komentarnya orang goblok, ngerti nggak? Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Duit kamu murah. Tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu? Sama dengan RM100 Malaysia. Orang miskin seperti di Jakarta. Ringgit meroket, rupiah merudum. Merudum macam mana pun kami rupiah, kami telur tak subsidi tu. Tinggi pun meroket ringgit, nak beli telur pun kena subsidi. Bangga tu. Konoha memang miskin fakta. Lagi ya. You ejek saya punya negara ya. You punya negara juga fakta. Legalkan tuh judi dengan kasino ya. Gak ada yang bisa bandingin Indonesia tau Kak. Negara manapun. Kita punya segalanya di sini. Harusnya kalau kamu sekolah, kamu lebih tahu dan lebih paham. Belakangan ini, media sosial kembali panas. Rupiah dihina, Indonesia diremehkan, bahkan ada yang dengan enteng menyebut negeri ini miskin. Komentar-komentar itu datang dari segelintir netizen Malaysia, dan seperti biasa, langsung viral. Tapi ada yang menarik, orang Indonesia kali ini tidak terpancing emosi kosong, tidak membalas dengan makian, tidak dengan hinaan balik yang membabi buta, mereka membalas dengan cara yang berbeda, tenang, tegas dan pakai data. Video-video yang kalian lihat barusan adalah potongan respons dari orang Indonesia, bukan buser, bukan pejabat, tapi warga biasa yang sudah muak dengan ejekan yang terus diulang. Pertanyaannya sekarang, benarkah Indonesia semiskin yang mereka katakan? Atau justru ejekan ini muncul karena salah paham soal angka dan kenyataan? Karena fakta tidak perlu teriak. Saya perhatikan ya dari beberapa komentar ini, banyak banget yang selalu ini dari tetangga sebelah ini selalu mengagungkan mata uangnya, terus per kapitanya, aduh. Ditambah pula selalu ngatain kita orang Indonesia itu IQ 78. Kalau lu itu IQ-nya di atas saya, pasti nggak akan komentar kayak gini. Ini komentarnya orang goblok, ngerti nggak? Masih nggak sadar juga kalau lu goblok. Kalau lu pintar nggak akan komentar seperti ini, ya ngerti nggak? Kita nggak masalah dengan mata uang, mau mata uang kita rendah, mau apa, itu nggak ada masalah. Yang penting kehidupan di negara saya, orang-orangnya itu terjamin. Kalian bangga ringgit kuat, ya iyalah. Tapi kuatnya cuma buat foto di HP. Coba bawa dompet asli lu ke pasar malam tuh. Langsung kelihatan mana yang beneran bisa hidup nyaman. Nggak yakin gua itu lu bisa hidup nyaman kayak gitu. Lebih nyaman dari kita. Betul atau enggak? Ringgit 4.000 rupiah. Itu kan karena inflasi kalian memang rendah dari kita. Lebih rendah dari kita ya. Ekonomi kalian juga terkendali. Tapi lu perlu harus ingat ya. Harga-harga sembako, bahan pokok di negara lu itu mahal. Oke? Lebih mahal dari negara kami. Kalau nggak begitu, kenapa kok banyak banget orang-orang dari negara lu tuh pergi ke negaraku cuma buat beli barang-barang? Mata ringgit gue kuat 4.000. Iya, kuatnya cuma di angka. Kalau lu tuh punya di dompet cuma 1.700 lah buat apa? Lu pikir saya nggak tahu? UMR kalian, Aduh. Coba bayar kontrakan di Bukit Bintang kalau bisa dengan gaji UMR lu yang sekian. Coba kasih alasan ke saya kenapa tuh banyak sekali orang-orang lu tuh rela berjubel-jubel nyebrang ke Singapura. Ya karena mereka mencari kehidupan yang lebih layak, gaji yang lebih gede. Karena negara lu itu nggak bisa memberikan yang terbaik buat masyarakatnya. Katanya nggak babu. Lah itu di Singapura banyak kok babu dari Malaysia. Orang itu rata-rata babunya. Nggak percaya. Ada juga sih orang Tionghoa ada. Tukang masak tuh. Pembantu juga ada. Kamu pikir saya nggak tahu? Kamu coba itu pergi ke rumahnya Om Bengseng gitu. Itu tukang masaknya orang Malaysia itu. Pembantunya. Tukang kebunnya juga orang Malaysia. Aduh, please lah. Realita itu ternyata lebih galak daripada kurs ya. Nikmati aja hidup kalian. Ya. Dah. Konoha memang miskin fakta. Lagi ya. You ejek saya punya negara ya. You punya negara juga fakta. Legalkan tuh judi dengan kasino ya. Bertujuan apa? Agar dapat pajak besar dari kulit putih yang datang dekat situ main judi. Boleh kah macam tu? Bangga kah you macam tu? Kata you punya ajar ya. Tapi apa you buat? Legalkan judi dan kasino. Tujuannya agar apa? Agar dapat banyak pajak
Bangga kah you dapat pajak, dapat sokongan dari uang pajak itu? Dan sekarang you kaya, you berbangga diri dengan sombongnya. Bangga ke? Bangga ke dengan uang judi itu? Tak payahlah bangga ya. Sehingga terus sombong. You paham ke? Iblis itu keluar dari surga pasal apa? Pasal sombong ya. Jadi you mau macam iblis ke? Sombong sangat. Oke lah, aku coba jawab komentar ini. Komentar ini datang dia dari warga Malaides, ya, kaum Waham, Bani Walid yang terkena denial syndrome ini dia. Kenapa aku cakap dia Waham? Ya kan? Aku penasaran. Saya tengoklah profil dari TikTok dia. Sebetulnya bukan budak-budak lagi. Sebetulnya bukan budak-budak lagi. Makanya aku mempertanyakan yang mengatakan warga Malaides ni, kaum Waham, Bani Walid yang kena denial syndrome ni, yang katakan dia IQ tinggi, aku pertanyakan lillahi ta'ala. Sebab dari dulu aku main TikTok, kebanyakannya beginilah. Dia akan spin dan spin dan spin dan spin. Ini yang tuanya nih. Yang tuanya saja memberikan contoh macam gini. Topik aku kan membahas bola sepak bola yang aku bahas nih. Nah, ada yang komentar, ringgit meroket, rupiah merudum. Apa hal kau jawab komentar ni? Kau komen apa ni Walid? Kalau kita perhatikan baik-baik, satu pola selalu muncul setiap kali nilai tukar rupiah dibandingkan dengan ringgit, yang dibahas hanya angka 1 ringgit Malaysia sekian ribu rupiah Indonesia, selesai. Padahal nilai tukar bukan ukuran tunggal kemiskinan, yang lebih penting adalah daya beli harga, kebutuhan dan penghasilan real masyarakat. Di Indonesia dengan gaji tertentu orang masih bisa makan layak, transportasi terjangkau dan kebutuhan dasar tetap terpenuhi, begitu juga di Malaysia, masing-masing punya tantangan sendiri. Masalahnya ejekan tidak pernah datang dengan niat membandingkan secara adil, ia datang untuk merendahkan. Dan itulah kenapa banyak orang Indonesia akhirnya berkata sudah cukup. Bukan karena benci Malaysia, bukan karena iri, tapi karena lelah terus diposisikan sebagai negara gagal, hanya dari satu sudut pandang. Faktanya, Indonesia hari ini adalah ekonomi besar di Asia Tenggara, pasarnya besar, sumber dayanya besar dan perannya di dunia juga tidak kecil. Tak ramai nak kerja apa dekat Indonesia, duit kamu murah. Duit kamu murah, tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. Rakyat Malaysia pergi ke Indonesia. Warga Malaysia terkejut, ringgit tidak laku di Thailand. Sementara rupiah diterima di banyak negara. Baru-baru ini viral jika warga Malaysia dikejutkan dengan kabar bahwa mata uang negaranya, ringgit Malaysia, tidak. Kejap. Ringgit Malaysia tak laku di Thailand? Laporan ini merujuk kepada seorang pakar bedah kita yang pergi ke Phuket, Thailand bulan lepas. Sebab tu dia di Phuket, dia nak tukar duit. So dia pergilah ke money changer di sana. Tapi malangnya, money changer kat sana tak terima duit ringgit Malaysia. Dengan alasan duit Malaysia hari ni mungkin harganya RM1, tapi esok boleh jatuh sampai 20 sen saja. Uish, malunya duit ringgit kita tak ada nilai kat luar negara. Money changer di sana bagi tahu duit Malaysia tak ada nilai di negara mereka. Dan ada seorang lagi, isteri dia pulang ke Filipina. So dia pun mengalami masalah yang sama. Mereka di sana tak nak terima juga ringgit Malaysia. Mereka hanya terima wang dolar saja. Malaysia tak laku di Thailand? Ayah, Kennis. Ringgit Malaysia tak laku di Thailand. Banyak negara masih terima meh. Siapa kata sebenarnya banyak negara dah tak terima harta wang ringgit Malaysia. Genap 13 hari saya bercuti di Mesir. Duit Malaysia langsung tak laku kat sini. Yang laku adalah Egypt dollar ataupun US dollar. Duit Egypt dollar jatuh merudum sejak beberapa minggu yang lepas. Dan rakyat Egypt mula menyimpan emas sebagai financial backup mereka. Sebagai traveller, saya juga membawa emas sebagai financial backup in case apa-apa berlaku, saya boleh gadai emas tersebut. Sehari sebelum sampai di airport Cairo, kami mendapat berita seorang traveller emasnya dirampas oleh pihak immigration kerana
pihak penguasa mula mengawal jumlah emas yang keluar masuk ke negara ini. Korang bawa ke emas bila travel ke luar negara? Money changer di Thailand memberi alasan bahawa risau dengan keadaan ringgit Malaysia yang sering turun naik. Mungkin hari ini nilainya RM1, besok akan jadi 20 sen. Malah ada juga komen yang mengatakan seorang isteri menukar wang ringgit Malaysia di Filipina juga tidak diterima. Mengkritik boleh, membandingkan boleh, tapi menghina itu pilihan. Dan seperti yang kalian lihat sendiri, orang Indonesia tidak membalas hinaan dengan hinaan, mereka membalas dengan penjelasan, dengan data, dengan kepala dingin. Mudah-mudahan setelah ini, diskusi bisa naik level, dari ejekan ke pemahaman, dari angka ke kenyataan. Menurut kalian apakah ejekan soal rupiah ini memang masuk akal, atau justru menunjukkan banyak orang belum paham bagaimana ekonomi sebenarnya bekerja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, diskusi boleh panas tapi tetap pakai akal sehat.